Bismillahirrahmanirrahim. بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang pada hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam satu video iman yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan sampai kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri sekalian, kaifa halukum? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kesehatan kepada antum semua sehingga bisa fokus belajar dengan baik ya pada kesempatan kali ini. Para santri sekalian, insyaallah pada video kali ini ya Ustadz akan menyampaikan satu materi sangat penting, yakni Quran surah Al-Mujadilah di ayat terakhir, yakni ayat yang ke-22, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Yang artinya engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Para santri sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini para santri sekalian, ya, yaitu berbicara tentang ya atau asbabun nuzulnya, yaitu dahulu ya Abdullah bin Abbas ya pernah berkata ya, dan juga ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Shaddah ya. Ayat ini ya turun menyangkut diri Abu Ubaidah bin Zarrah tatkala ia membunuh ayahnya dalam pertempuran Badar. Ya, Tabrani dan Hakim meriwayatkan bahwa pertempuran Badar ya, ayah Abu Ubaidah bin Zarrah terus berusaha menghalangi dan melawan Abu Ubaidah bin Zarrah. Namun ya, setiap kali ayahnya mau melawan dan menyerang dirinya, ya ia selalu menghindar dari ayahnya dan tidak mau melawannya. Ketika ayahnya melakukan hal itu terus-menerus, ya akhirnya Abu Ubaidah pun ya tidak berusaha menghindar lagi.
tetapi melawan hingga akhirnya Abu Ubaidah berhasil membunuh ayahnya. Lalu turunlah ayat yang ke-22 ini. Para santri sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan tafsir ini, ya, para ulama menjelaskan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala ya menerangkan di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 22 ini, ya, menerangkan tentang sifat orang-orang mukmin yang mereka tidak mencintai musuh-musuh, ya, tentunya musuh-musuh Allah, gitu ya, tidak menjalin persahabatan dan taat dengan mereka, dan tidak semestinya dan tidak boleh bagi orang-orang yang beriman, ya, kepada Allah dan hari akhir, ya, mencintai, taat dan menjalin persahabatan dengan orang-orang yang menentang dan melawan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Meskipun orang-orang itu adalah orang-orang yang terdekat, seperti orang tua misalkan, seperti Abu Ubaidah tadi, ayahnya, kemudian saudara kandungnya, ya, ataupun keluarganya yang lain, ya. Dan Allah pun telah memberikan kekuatan iman dalam hati, ya, mereka dan menolong mereka dan akan memasukkan mereka ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya berbagai macam-macam surga. Tentunya di dalam surga itu banyak sekali sungai-sungai yang mengalir. Ada air yang tidak akan pernah payau, ya, ada sungai yang mengalir, air yang tidak akan pernah payau, atau bahasa itu yang tidak akan pernah asin, ya. Kemudian ada sungai susu, ya. Bayangkan begitu kalau kalian melihat sungai, begitu luasnya sungai, yang mana ketika di surga itu penuh dengan susu. Ada air khomer yang tidak akan pernah memabukkan. Kemudian ada ada air madu, ya, yang kalau diperhitungkan sekarang harga madu itu 1 liternya itu 140.000. Ini satu sungai, bayangkan, satu madu, ya, satu sungai penuh dengan madu, mengalir madu terus. Berapa harganya? Makanya Rasulullah pernah mengatakan bahwa terkait dengan surga itu, wala khatar ala qalbil bashar, ya, tidak akan pernah terlintas, terbetik betapa nikmatnya dan betapa luar biasanya surga itu. Oleh karena itu para sahabat sekalian, orang-orang yang, ya, akan mendapatkan surga dan di bawahnya di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir tadi yang sudah dijelaskan, itu mereka akan kekal di dalamnya, ya, tidak akan pernah keluar setelah mereka memasukinya. Allah ridho terhadap mereka, ya, atas keimanan mereka, dan Allah ridho terhadap amal soleh yang telah mereka lakukan, ya. Ya, Allah pun begitu pula ridho terhadap, ya, kepada mereka. Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka. Mereka itulah, ya, golongan Allah, ya, sesungguhnya golongan orang itulah, ya, golongan orang-orang yang di sisi Allah lah, itulah orang-orang yang menang. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi pertanyaan kepada kita, pantaskah bagi kita, ya, kita menjadi orang-orang yang senantiasa berteman dengan orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasul? Tentunya tidak, ya. Oleh karena itu, ya, bagaimana kita bisa menjalin persahabatan, menjalin rasa cinta kasih sayang terhadap orang-orang kafir, padahal mereka dalam musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, ya, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa Allah itu adalah rahim terhadap orang-orang yang beriman. Nah, para santri sekalian, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikah liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Yang artinya, Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, ya, memohon ampunan untukmu, ya, supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan, ya, kepada cahaya yang terang, ya, dan adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Di sini menunjukkan kepada kita para santri sekalian, Allah saja mereka sayang terhadap orang-orang yang beriman. Terus bagaimana dengan kita? Kita tidak boleh, ya, berkasih sayang dengan orang kafir. Nah, dari hikmah tadi yang disampaikan oleh Ustaz, ada beberapa bentuk larangan berkasih sayang dengan orang kafir. Di antaranya yang perlu kita perhatikan para santri sekalian, yang pertama, kita
orang yang beriman ya tidak boleh menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Contoh misalkan ya para santri memberikan makanan kepada orang kafir yang jelas-jelas ya pada saat itu ya sedang berperang dengan kaum muslimin, menjual senjata contohnya ya untuk membantu orang kafir memerangi kaum muslimin, dan sebisa mungkin kaum muslimin ya menghalangi ya keberhasilan orang kafir dalam ya peperangan melawan kaum muslimin. Intinya kita tidak boleh melakukan jual beli dengan orang kafir ya ketika pada saat itu kita sedang melakukan peperangan bersama mereka ya. Kemudian ya larangan selanjutnya, larangan berkasih sayang selanjutnya yang disampaikan oleh para ulama yang kedua yakni ya kita tidak boleh membela dan membenarkan kejahatan orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin ya. Contohnya misalkan yang mendukung kejahatan orang-orang Yahudi ya untuk melukai kaum muslimin yang ada di Palestina, sebagaimana yang telah kita dapati kabar berita yang itu dahsyatnya orang-orang Yahudi menyerang orang-orang yang beriman di Palestina. Kita doakan mereka yang mudah-mudahan Allah melaknat mereka dan menolong kaum muslimin yang ada di Palestina. Kemudian yang ketiga, yang memberikan selamat pada perayaan mereka. Nah ini yang paling berbahaya, harus diperhatikan oleh kita. Kita adalah yang beriman, tidak boleh melakukan hal itu. Kita tunjukkan bahwa kita orang beriman yang paling toleransi. Akan tetap toleransi kita tidak boleh ya, tidak boleh seperti halnya toleransi orang-orang kafir. Kita ada batasannya. Ya, apalagi berkaitan masalah akidah. Allah taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru billahu marru kirama." Ya, yang artinya dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan diri ya. Oleh karena itu para santri sekalian, hati-hati, kita tidak boleh ikut-ikutan ya seperti halnya orang-orang kafir. Kemudian yang keempat ya, tidak boleh kita ya menghadiri perayaan acara orang-orang kafir ya, apalagi kalau misalkan ada di antara kita mengikuti dan melakukan tasyabuh terhadap mereka, ikut-ikutan berkhutbah misalkan di depan mereka, padahal berbeda ya antara kita dengan orang kafir ya. Bisa jadi mereka melakukan itu agar mereka ya melakukan strategi dan ingin menghancurkan kaum muslimin ya. Kemudian yang terakhir ya, yang kelima ya, kita orang-orang yang beriman ya tidak boleh tasyabuh atau menyerupai orang-orang kafir, baik dalam akhlak ataupun dalam penampilan ya, seperti mengikuti ya potong rambut ya orang-orang barat atau orang kafir, mengikuti cara berpakaian orang-orang kafir yang senantiasa mengumbar aurat ya, dan memakai pakaian yang dilapisi mutiara dan sutra ya, apalagi khususnya laki-laki ya. Larangan kemudian bertasyabuh menyerupai ya, disebutkan dalam hadis ya, larangan bertasyabuh ini disebutkan dalam hadis ya, hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Ya man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan dari mereka. Oleh karena itu, pantaskah bagi kita yang mengikuti orang-orang kafir? Maka kata Rasulullah, bagi siapa saja di antara kita yang mengikuti mereka, ya baik dalam penampilan ataupun yang lainnya, maka kita bukanlah golongan Rasulullah, tetapi golongan orang-orang kafir yang kita ikuti. Oleh karena itu, ya para santri sekalian, mari kita sama-sama menjaga diri kita agar sampai tidak tergelincir diri kita dari keimanan kepada Allah ya, kepada pengingkaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, Ustaz tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.